Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan akan pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau kami ada sampai hari ini. Kami tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus menggumulkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, terlebih hamba-Mu di dalam menguraikan akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang boleh bekerja, berkarya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Pada saat ini di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan
tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dituliskan bahwa saat itu adalah tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius atau Kaisar Romawi. Tiberius menggantikan Agustus yang menjadi Kaisar Romawi pada saat Yesus lahir. Ya, kita boleh melihat bagaimana pada saat itu Pontius Pilatus adalah wali negeri Yudea. Dikatakan bahwa sebagai wali negeri yang mengurus masalah keuangan dan administrasi di Yudea. Beberapa penulis mengatakan bahwa ia memerintah dengan kejam dan akhirnya digantikan oleh Vitellius, penguasa Syria. Pilatus kemudian dikirim ke Roma untuk mempertanggungjawabkan pemerintahannya yang bobrok. Lalu kita boleh melihat juga ada Herodes adalah raja wilayah Galilea. Ini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes yang agung yang menjadi raja pada saat Yesus lahir. Lalu Filipus adalah raja wilayah Iturea dan Trachonitis. Lalu ada Lisanias adalah raja wilayah Abilene. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Lukas itu begitu memperhatikan sejarah, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, ya. Kalau kita boleh melihat, mungkin ada sebuah keanehan di sini ya Bapak Ibu Saudara, kok bisa ya? Kok mungkin ada dua orang menjadi imam besar pada saat yang bersamaan, ya. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Kayafas itu adalah menantu dari Hanas. Hanas adalah imam besar pada tahun 6-15 Masehi. Dan lalu ia diturunkan dari jabatannya, atau kalau kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4 ayat 6, di sana dituliskan juga di dalam masa pensiunnya atau masa pensiun gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia diturunkan oleh Valerius Gratus atau gubernur Romawi pada saat itu. Lalu dia digantikan oleh Kayafas. Tetapi di dalam prakteknya ia tetap memegang kuasa sebagai imam besar. Ya, walaupun dia tidak menjabat sebagai imam besar lagi, tetapi dia tetap memegang kuasa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ada di dalam tafsiran yang lain juga mengatakan bahwa seharusnya memang hanya ada satu imam besar dalam suatu masa, ya. Di dalam sebuah pemerintahan hanya di dalam satu masa itu hanya ada satu imam besar. Tetapi di sini kita melihat ada dua orang untuk melayani. Di sana dikatakan bahwa jika salah satu sakit atau satu melayani 1 tahun dan yang lainnya di tahun berikutnya, ya. Itu beberapa pendapat yang mengatakan mengapa ada dua orang imam pada saat yang bersamaan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat bagaimana di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ini dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya Injil yang melakukan paralelisasi demikian jelas antara Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu dari Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah suatu hal yang sangat penting di dalam Injil Lukas. Yohanes Pembaptis sendiri adalah seorang tokoh yang Yesus sendiri mengatakan, dan Lukas sendiri juga mencatat seperti itu. Dia mewakili seluruh nabi dari Perjanjian Lama. Yang terbesar dari seluruh nabi Perjanjian Lama adalah Yohanes Pembaptis yang pernah dilahirkan oleh manusia. Demikian Yesus mengatakannya. Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kita akan tahu bagaimana Lukas ini menghadirkan struktur sedemikian untuk menyatakan bahwa Yohanes itu adalah nabi. Kalau kita membaca cerita dalam Perjanjian Lama selalu didahului dengan gambaran seperti ini, ya. Kalau kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua dituliskan sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara, siapa yang memerintah pada masa-masa itu. Waktu ya pembaca Lukas membaca kalimat ini, mereka pasti akan langsung tahu bahwa mereka sedang berurusan dengan nabi. Dan sekali lagi Yesus mengkonfirmasi bahwa Yohanes mewakili seluruh nabi Perjanjian Lama. Dia sedang mempersiapkan seorang Mesias yang akan datang, ya, seseorang yang akan datang. Bagaimana Yohanes bisa mempersiapkan orang-orang untuk datang, mengenal dan percaya kepada Kristus itu nantinya. Yohanes Pembaptis mempunyai panggilan yang unik di dalam kehidupan pelayanannya. Ketika kita membaca kehidupan Yohanes, termasuk khotbahnya, kita menemukan inti dari khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Kalau kita boleh melihat bagaimana Yohanes di dalam pelayanannya dia menggemakan, ya, dia menyampaikan berita Injil itu, yaitu panggilan untuk bertobat. Berilah dirimu dibaptis, ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini sebuah penekanan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam memberitakan Injil. Supaya setiap orang boleh mengalami pertobatan. Hidup mereka boleh mengalami sebuah pembaharuan. Maka kalau kita boleh melihat di dalam lanjutannya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang keempat, bagaimana Lukas itu mengutip ya kitab Nabi Yesaya, jalan yang harus diluruskan. Mungkin kita berpikir, oh iya, seperti jalan tol gitu ya, lurus gitu. Tanpa hambatan. Jalan yang diluruskan mempersiapkan datangnya Mesias. Tetapi mereka mempertanyakan kenapa Mesias itu tidak datang-datang. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa jalan yang sedang dipersiapkan ini belum beres gitu ya.
Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Yohanes menekankan bagaimana berita pertobatan itu ya mendahului pengampunan dosa. Yesaya mengatakan bahwa setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Jalan yang naik turun itu Yesaya mengatakan ini semua harus diratakan. Jadi jalan yang berliku-liku harus dibuat lurus dan yang naik turun juga harus dibuat lurus. Ini mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Ini merupakan sebuah metafora ya. Sebuah metafora Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan jalan yang berliku-liku? Yang disebut jalan yang lurus itu apa? Kalau kita boleh melihat di dalam bagian ini, di dalam kitab Yesaya, disampaikan kepada kita bagaimana setiap orang ya di dalam menyambut akan kedatangan Mesias, mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Mesias itu seharusnya ya bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang benar. Dan ini sekali lagi dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dari kehidupan yang tidak benar menjadi kehidupan yang benar. Ada sebuah pertobatan, ada sebuah pembaharuan yang boleh terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Karena kita tahu bahwa natur kita adalah manusia yang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menganggap diri, oh ya aku baik-baik saja gitu ya. Saya sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus gitu ya. Setiap orang harus bertobat. Meninggalkan kehidupan lama. Dan mengarahkan diri kepada kehidupan yang baru. Hidup di dalam Kristus. Banyak orang berkata, Bapak Ibu Saudara, saya sudah terima Tuhan kok. Saya sudah jadi orang Kristen kok. Nanti mati masuk surga. Tetapi kehidupan kita, kehidupan yang lama. Melakukan apa yang kita mau, apa yang kita senangi. Inilah yang diserukan oleh Yohanes. Hidup itu harus mengalami pertobatan dari cara hidup kita yang lama menuju kepada sebuah kehidupan yang baru, yang benar di dalam Kristus. Ini sebuah teriakan dari Yohanes Pembaptis ya. Mempersiapkan orang kepada iman yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang berkata, saya percaya Yesus, saya sudah terima dia di dalam hati. Tetapi tidak ada perubahan hidup. Inilah yang dikatakan, yang berkelok-kelok itu yang perlu diluruskan. Yang berliku-liku itu perlu diluruskan. Setiap orang boleh mengaku percaya kepada Kristus, mengaku bahwa dia adalah orang pilihan. Namun harus juga disertai dengan apa? Menunjukkan
kehidupan yang mengalami pertobatan. Ada buah pertobatan di dalam kehidupannya. Bukan hanya di dalam imajinasi Bapak Ibu Saudara. Aku sudah bertobat, aku sudah tinggalkan kehidupan lama. Saya sudah berubah, tetapi tidak menunjukkan buah dari pertobatan itu. Maka kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan, kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Maksudnya adalah kamu berpikir bahwa engkau bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Hanya dengan mengatakan bahwa kami ini keturunan Abraham. Ya, mereka mengatakan di situ Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mereka berkata bahwa Abraham adalah bapa kami. Ya. Mereka dengan hanya mengatakan kami ini keturunan Abraham. Yohanes katakan bahwa tidak. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Karena dikatakan Abraham adalah bapa orang beriman gitu ya. Kita mengatakan bahwa kami ini keturunan Abraham. Apakah itu terjadi secara otomatis? Tentu tidak. Yohanes katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes mengatakan mengikuti Yesaya sebetulnya itu cerita pertobatan. Waktu gunung bukit dibuat menjadi rata, itu adalah sebuah kisah ya, sebuah metafora. Bagaimana orang mengalami pertobatan gitu ya. Orang yang dipersiapkan akhirnya layak untuk menerima Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh melihat bahwa keselamatan itu bukan tanpa pertobatan. Ya. Kita diselamatkan, itu memang kasih karunia Tuhan. Tetapi menuntut setiap kita di dalam kehidupan kita harus ada pembaharuan kehidupan bagi orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana mereka, ya, orang-orang menanti-nantikan kapan Mesias datang. Mesias kenapa tidak datang-datang? Mereka terus mengeluh, meratap di hadapan Tuhan. Seperti orang itu lupa apa yang dikatakan oleh Yesaya. Mesias tidak akan datang kalau jalan itu tidak diluruskan. Jalan yang berliku harus diluruskan. Ya, seperti kita kalau ya pemimpin negara kita datang gitu ya Bapak Ibu Saudara, saya ambil contoh ketika presiden datang. Mungkin kita mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan jalannya gitu ya. Jangan sampai ada hambatan. Ini adalah sebuah gambaran yang begitu lumrah ya di dalam Alkitab. Juga dikatakan mirip seperti itu, bukan karena Tuhan kita perlu dikawal. Bukan seperti demikian. Kita tahu bagaimana ketika Mesias datang ya, lahir di dalam kandang. Begitu ya, begitu hina. Namun inilah
yang memang terjadi, ya. Apa yang dikehendaki Allah itu harus terjadi. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Ketika Mesias datang, orang-orang harus, ya Bapak Ibu Saudara, harus terlebih dahulu kehidupannya dikoreksi dari kehidupan yang berdosa. Kita boleh memperhatikan bagaimana orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Walaupun ya dikatakan Bapak Ibu Saudara, tentu tidak semuanya mereka ya tidak bisa menerima Injil yang disampaikan oleh Kristus. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Mereka melihat tetapi tidak melihat. Mereka tidak menanggap di dalam hatinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka tidak ada pertobatan? Ya. Kehidupan mereka tidak mau diubahkan. Hati mereka begitu keras. Hati mereka begitu penuh dengan lika-liku. Hatinya bercabang. Mereka mendengar Injil, tetapi seakan-akan tidak mendengar. Mereka melihat Mesias yang sudah datang, tetapi mereka seakan-akan tidak melihat Mesias. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak pernah dapat menerima Injil. Waktu Yohanes tampil, dia mempersiapkan jalan itu. Apa yang dia katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia dalam setiap pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap orang ya yang sudah mengalami pertobatan, hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan itu. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Hidup kita bermanfaat. Hidup kita boleh menjadi berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, banyak orang ya yang bertanya kepadanya. Orang banyak memberi respon terhadap apa yang dia sampaikan. Kalau kita melihat di sini bahwa respon yang pertama dari orang banyak. Tetapi kemudian kita boleh melihat bagaimana Lukas itu menuliskan, mendetailkan ada pemungut cukai, ada prajurit, ada berbagai macam kelompok ya yang juga termasuk di dalam pelayanan Yesus Kristus. Itu mencapai setiap lapisan dari setiap masyarakat. Berita pertobatan itu bukan hanya untuk satu orang atau untuk satu lapisan masyarakat tertentu. Seperti berita itu bukan hanya untuk orang-orang kaya saja, atau orang miskin saja, atau hanya untuk pejabat saja. Atau hanya untuk orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan bahwa berita itu mencapai semua lapisan. Mencapai semua lapisan masyarakat. Waktu kita membaca
Respon dari orang banyak dikatakan, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan, ya, kedatangan Kristus, mempersiapkan Yesus Kristus yang datang dengan Injil Kerajaan Surga. Lalu Yohanes Pembaptis yang mendahului dengan berita pertobatan. Ketika Yohanes menyampaikan ini, dia menegur dengan keras. Lalu orang menanggapi secara positif, apa yang harus kami perbuat? Di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Yohanes tidak mengoreksi waktu mereka tanya apa yang harus kami perbuat. Yohanes menjawab dengan kalimat yang mengarahkan mereka kepada perbuatan. Bagaimana Yesus mengajarkan iman dan Yohanes Pembaptis mendahului dengan perbuatan. Kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis setelah menantang mereka untuk menghasilkan buah sesuai pertobatan. Lalu responnya adalah, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes menjawab mereka dengan perbuatan. Di dalam perbuatan itu terkandung iman yang sejati. Kita melihat juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26, bagaimana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis ya memberikan contoh bagi mereka, ya. Setelah mereka menanyakan apakah yang harus kami perbuat, maka di dalam ayat yang ke-11 ini kita boleh melihat jawabnya gitu ya. Di dalam ayat yang ke-11, barang siapa mempunyai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Makanan dan pakaian, kalau kita cukup, berikanlah kepada mereka yang tidak cukup. Ada orang yang begitu simple, ya, tidak bisa berpikir seperti ini ya. Kadangkala dia hanya berpikir yang penting saya cukup, ya. Yang penting saya ada, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini khususnya adalah makanan dan pakaian. Berarti ini adalah hal yang paling mendasar di dalam kehidupan seseorang, ya. Kalau dia tidak makan, dia bisa mati. Mungkin kisah ini sudah berapa kali kita dengar bagaimana ilustrasi ini disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra ya di dalam pendalaman Alkitab. Ketika seseorang datang kepadanya, berikan aku makan gitu ya. Berikan aku semangkok mie. Supaya orang ini bisa bertahan untuk hidup. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang ini meminta makanan terhadap dia, dia pulang ke rumahnya. Dan mungkin hari itu atau esok harinya dia kembali ke tempat itu, dikatakan bagaimana di dalam kisah itu, dia kembali dan orang itu telah meninggal. Makanan adalah hal yang begitu penting di dalam kehidupan manusia. Pakaian untuk melindungi diri dari kedinginan, dari panas terik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita memiliki atau berlebih di dalam hal-hal ini, maka berikanlah kepada mereka yang memerlukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Maka Yohanes mengingatkan mereka, jangan menjadi orang yang tidak peduli. Untuk pemungut cukai yang datang untuk dibaptis, Yohanes mengatakan jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Yohanes Pembaptis ini menyampaikan kepada mereka. Belajar untuk peduli kepada orang lain. Jangan acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Nah, yang bagian berikutnya bagaimana Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada mereka tentang keserakahan. Memang ada kemiripan. Serakah, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Sebetulnya setiap orang itu ada porsinya masing-masing. Tetapi ada orang yang serakah. Serakah itu adalah orang yang tidak bisa mencukupkan diri dengan porsi yang ditentukan oleh Tuhan baginya. Akhirnya terjerat di dalam berbagai macam dosa. Kenapa? Karena dia serakah. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu bukan porsimu, itu bukan bagianmu. Itu haknya daripada orang lain. Lalu kepada prajurit-prajurit, Yohanes menjawab di dalam ayat yang ke-14. Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan tidak mempergunakan jabatan kita, kekuasaan kita, untuk apa? Untuk memeras orang lain, untuk mencekik orang lain. Bahkan untuk merampas orang lain. Yohanes mengingatkan kepada mereka, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sekali lagi, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu kita membaca dalam bagian ini, Yohanes mulai berhadapan dengan orang-orang yang kemudian bertanya. Kalau kita membaca khususnya di dalam Injil Lukas dan Yohanes membahas semacam pertanyaan yang timbul, apakah sebetulnya Yohanes ini adalah Mesias? Di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Orang banyak itu menanti, berharap dan bertanya di dalam hatinya, apakah Yohanes ini adalah Mesias? Yohanes jujur waktu dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa membuka tali kasut itu adalah pekerjaan seorang budak. Di sini Yohanes Pembaptis mau mengatakan jadi budaknya pun saya tidak layak. Di sini ada beberapa metafora atau simbol yang lain yang dikatakan aku membaptis kamu dengan air. Padahal yang dibicarakan adalah tentang pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Kalau kita boleh melihat di dalam bagian ini bagaimana Yohanes Pembaptis ya, ketika menegur mereka dengan begitu keras ya, menyampaikan tentang berita pertobatan. Dia katakan bahwa aku membaptis kamu dengan air. Substansinya adalah air. Air membersihkan, ya. Di dalam teriakan pertobatan yang sangat keras dari Yohanes Pembaptis, itu adalah kelembutan air yang membersihkan. Di dalam Injil kelemah lembutan yang diberitakan oleh Yesus Kristus, bukan tidak ada penghakiman. Bahkan di sana dikatakan ada kapak, ada air. Dan di dalam Injil yang diberitakan oleh Kristus itu juga ada api. Di dalam pemberitaan Yohanes yang begitu keras, ada air segar yang membersihkan orang daripada dosa-dosanya. Dan di dalam pelayanan daripada Yesus Kristus bukan tidak ada api. Sebetulnya kalau kita boleh melihat bagaimana Roh Kudus dan api bisa diterjemahkan juga dengan angin dan api. Seperti yang kita baca di dalam peristiwa Pentakosta. Itu seringkali diambil menjadi simbol untuk menggambarkan maksudnya Roh Kudus, angin, dan api. Dua metafora ini mengandung kekayaan, seperti dalam peristiwa Pentakosta. Kita juga bisa membaca bagaimana percakapan daripada Yesus dengan Nikodemus. Dia memakai metafora angin, ya seperti angin dan sebagainya. Kalau kita boleh melihat di dalam konteks Lukas ini, dikaitkan dengan alat penampi. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara ada di desa, ya, masih bisa kita melihat bagaimana menampi gabah. Dikatakan bahwa yang ringan itu akan terbang. Jadi angin itu berfungsi untuk melakukan penghakiman. Jadi waktu ditampi itu ada bobotnya, ya. Kalau ya yang ada isinya itu dia tidak akan terbang. Yang tidak ada bobot seperti sekam, debu dan sebagainya itu akan terbang. Semua akan keluar dan yang membersihkan itu adalah angin. Angin itu akan menyingkirkan bahan campuran yang tidak dibutuhkan. Api juga demikian Bapak Ibu Saudara. Api itu mempunyai fungsi memurnikan, menyucikan logam-logam. Ya, kalau ingin dimurnikan harus dipanaskan dengan api yang sekian derajat panasnya sampai semua campurannya terpisah. Dan di situ kita boleh melihat bagaimana dikatakan yang asli itu bisa kelihatan. Ya. Seperti seringkali digambarkan emas yang murni itu akan kelihatan. Setelah apa? Setelah masuk ke dalam dapur peleburan. Api yang sekian derajat panasnya. Yang kotor-kotor itu nanti akan terbuang. Yang tersisa apa? Emas murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana setiap orang ya akan mengalami pemurnian, penyucian, dan juga penghakiman. Waktu di sini dikatakan Yesus Sang Mesias akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti di sini bukan tanpa penyucian, bukan tanpa pemisahan, bukan tanpa penghakiman. Karena kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan alat penampi itu sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung.
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, ya. Bagaimana setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengalami sebuah pertobatan. Bukan hanya bertobat, oh ya, nanti kalau Natal gitu ya, aku datang kepada Tuhan membawa semua dosa-dosaku. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang sering dikatakan Kristen tanpa pertobatan. Jadi orang Kristen kok tidak pernah bertobat. Semua akan kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan gandum akan dikumpulkan di dalam lumbung. Jerami akan dibakar. Ini sebuah berita yang disampaikan bagi setiap kita. Berita pertobatan itu begitu serius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana selanjutnya di dalam ayat yang ke-18. Bagaimana setelah Yohanes Pembaptis berbicara, menyampaikan ini dengan begitu keras. Lukas mencatat bahwa Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Teguran tentang dosa, teguran tentang yang tidak benar itu sebenarnya itu adalah sebuah kabar baik. Orang yang tidak bisa menerima teguran yang dari Tuhan sebagai kabar baik, orang itu memang hatinya sudah bebal. Kalau istilah lain Bapak Ibu seringkali dikatakan bahwa hatinya sudah kapalan gitu ya. Hatinya keras, hatinya bebal. Kalau orang yang hatinya betul-betul digerakkan oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, waktu dia mendengar berita yang disampaikan, berita tentang pertobatan itu, maka ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya, dia merelakan dirinya. Ya. Ada sebuah perubahan, ada sebuah pertobatan. Kalau Tuhan masih mengingatkan kita, kalau Tuhan masih menghajar kita, itu sebuah kabar baik bagi kita. Tuhan mau menyatakan bahwa Dia mau membebaskan kita, Dia mau memerdekakan kita. Ini adalah sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang selanjutnya bagaimana dikatakan Herodes, ya. Bagaimana setelah Herodes mendengar gitu ya, apa yang disampaikan oleh Yohanes ya. Banyak orang juga mendengar tentang berita Injil yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 bagaimana Yohanes Pembaptis ini ya menegur Herodes. Dia menegur Herodes. Kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara, Herodes itu ditegur karena telah melakukan perzinahan dengan istri saudaranya Filipus. Sehingga apa yang terjadi ketika dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis, bukannya ya dia sadar
Bukannya dia bertobat, tetapi dia begitu dendam terhadap Yohanes. Karena apa? Karena dia ditegur dengan terang-terangan di depan umum. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-19 dan 20. Bagaimana dikatakan Raja Herodes itu dengan segala kejahatannya, ya, dendamnya, maka dia memasukkan, dikatakan, Yohanes ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita boleh belajar pada siang hari ini, boleh mengingatkan setiap kita berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ini juga berlaku bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, pada masa sekarang ini. Berapa banyak orang-orang Kristen ya mengaku dirinya orang Kristen, tetapi tidak disertai dengan pertobatan. Hidup yang dihidupi semaunya sendiri, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Firman Tuhan boleh mengingatkan kita pada pagi hari ini, supaya kita boleh mengalami ya perubahan hidup. Bertobatlah. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mengalami pertobatan itu, Roh Kudus yang bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Dan terus memampukan setiap kita, menolong setiap kita. Ketika kita berdoa supaya kita dimampukan untuk boleh hidup menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita boleh menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, menghasilkan buah roh, 9 buah roh. Mungkin 1-4 saja. Mungkin kita tidak mampu melakukannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang boleh menolong setiap kita untuk boleh menghasilkan buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, di sepanjang ya waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita, untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, hidup kita boleh berguna, hidup kita boleh bermanfaat, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, mungkin sudah lama kami menjadi orang Kristen. Tetapi menjadi orang Kristen yang tanpa pertobatan. Menjadi orang Kristen yang tidak dapat menunjukkan buah-buah dari pertobatan itu. Ampuni kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Yang mengubahkan kami, yang memperbaharui hidup kami. Sehingga kehidupan kami dari sehari ke sehari boleh semakin lebih baik dan memuliakan Tuhan. Tolonglah kami yang terbatas ini. Tolonglah kami yang tidak mampu dan tidak berdaya ini untuk boleh menghidupi akan kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.